Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan kesempatan untuk hadir di masjid kita ini dalam rangka PGAUI laksanakan kewajiban sebagai tamat-tepe, yaitu salat subuh. Salawat ani Bapak salama lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mencaji contoh teladan bagi kita semua di dalam kehidupan, terutama di dalam kehidupan ibadah. Terkait dengan Muharram dikenal sebagai tahun baru Islam, tapi riwayatna Nabi sallallahu alaihi wasallam digaga yasang tahun baru Islam. Bahkan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban sampai Zulhijjah itu adalah kalender yang atau almanak, kalender angkai napake arae turun temurun. Ya digaga yasa makda tahun berapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kelahirannya sendiri deniris tengi kada tahu siaga najaji Hijriah atau tahun tausiaga najaji tahun Islam. Hanya disebutkan di dalam sejarah bahwa beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sampai waktu pasukan Abraham dari Yaman menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Ya, jadi yasengi maka dah tahun gajah. Nasabak serangan pasukan gajah untuk hancurkan yang agak baik. Di cerita Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kelahiran Nabi yasengi tahun gajah sampai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah di tanggal 12 Rabiul Awal di topan nanasa makda tahu siaga. Kemudian mati Nabi sallallahu alaihi wasallam juga 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu disebutkan bahwa tahun berapa Hijriah. Nanti pada masa pemerintahan Umar bin Khattab mencaji khalifah, pemerintah, kepala pemerintahan, narasakan ni perluna ditetapkan tahun. Nasabah angkana keputusan tersendiri yang hanya disebutkan makda tanggal 7 Ramadan denairisna makda tahu siaga. Denerisnya maka dah tahu siaga karena Khalifah Amirul Mukminin pada saat itu Umar bin Khattab menetapkan bahwa kalender Arab dijadikan sebagai kalender Islam. Disepakati ini maka dah tahun pertama, ya dasar penetapan tahun pertama itu riwayatuna
hijrana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tahun hijrahnya Nabi lauri Madinah. Ya mencaji perdebatan maknai kegai ialah ulas siddi nasabak ye kalender Arab 10 tu 2 ulang kegai ye pancaji ulas siddi. Angka mengusulkan makna Rabiul Awal. Rabiul Awal, nasabak Rabiul Awal adalah waktu hijrahnya, bulan letekna Nabi ta pula dari Mekah lori Madinah. Mapamula letekna Nabi ta pula dari Mekah lori Madinah. Angka tu mengusulkan makna bulan Safar. Yang kata makna bulan Ramadan. Jadi beda-beda pendapat. Nasabak kemudian disebutkan sebagai kalender hijrah, maka yang disepakati Muharram. Aga dasarna Muharram ipancaji sebagai bulan 1 kalender hijriah. Nasabak mapamula bulan Muharram hijrani sahabatna Nabi ta poleri Mekah lori Madinah secara diam-diam. Jadi lebih riolo itu sahabat angka letuk di Madinah dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kaum muslimin pada saat itu melakukan hijrah boleh di Mekah lori Madinah secara sembunyi-sembunyi. Ya konaita si makda matindro ni tahu napa si masuk boleh di Mekah kecuali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memang terang-terangan waktu namelo hijrah nalai nyaranna napa macene na ceneri kota Mekah gora-gora makda meloi hijrah baja Umar melo lette Umar lori Madinah ya kong kamelo jagai ka tahaka tahame mana kecuali Umar. Tapi sahabat-sahabat yang lain semua sembunyi-sembunyi, bahkan lette mana mani lebih banyak cek dek mani sahabat hanya bersahabat-sahabat yang diperkirakan tidak hijrah. Napa ni hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun dengan sembunyi-sembunyi. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wattunna lette man sahabat makurani sahabat melo yuno Nabi sallallahu alaihi wasallam ikapungi bolana. Namilo doang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah taala supaya diberikan perlindungan napa nasuroi Ali matinro Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menetuna untuk selewi ko ranjanna. Kemudian karena doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para kafir Quraisy yang mengepung rumahnya Rasulullah itu matin romaneng saliwang. Masuk karena masuk Nabi ta si Abu Bakar polir bulana Nabi ta degaga tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang merasakan. Kemudian Nabi sembunyi di gua Thur. Okuir makali cubu Nabi ta. Jadi Nabi ta itu sembunyi-sembunyi. Subuh pas di mana ni sahabat napa ni sadar maka dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam lenyak ni buronangnya. Lalu ni bahkan diumumkan kafir Quraisy tasogikna Quraisy na umumkan makda nigi runtuk Muhammad baik mati atau masih hidup maka akan diberikan 100 ekor unta. Yang berhasil dia dapi ingin Nabi ta melo nadapi Nabi ta tapi dia noleh tikang Nabi ta gaya sesuraka. Dia noleh tikang Nabi ta salam melo macawe nyaranna ko pole untana Nabi ta si Abu Bakar As-Siddiq labu si ajer yolona untana nyaranna jadi labu lari nosi kesede noleh Makkah membela-bela pasi Nabi ta napa si noleh Makkah lari nyaranna. Begitu seterusnya masyarakat muslimin karena mengakui ia suraka maka datania atau biasa memang Nabi bahkan sempat berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari ini suraka masuk Islam masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bulisan ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke Madinah matajeng yang lebih duluan sejak bulan Muharram. Bulan Muharram angka memang ni ko Madinah matajeng. Ya naro bulan Muharram ipancaji sebagai awal tahun.
Jadi kongka pak doang doa yang diajarkan, maka ada doa awal tahun akhir tahun Hijriah boleh Nabi itu perlu dipertanyakan dari mana asalnya. Nasabah degagang tahun baru di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada tahun baru pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang angka tahun baru pada saat itu, tapi namanya tahun baru Mihrajan. Tahun baruna orang Persia tahun baru Persia, angka tu tahun baruna orang-orang Yahudi. Ya naruna pancaji memang menyambut tahun barunya orang-orang Yahudi, orang-orang Persia menyambut tahun barunya itu ya dengan sukacita, dengan bergembira, dengan melakukan apa pada tahun baru Masehi makukui. Pada zaman Rasulullah, Nabi dan sahabat itu tidak ada istilah tahun baru karena hanya bergulir. Kemudian agak buktinya masyarakat muslimin rimak kedanang kalender Arab ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatun lauri Madinah nadapi orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaro Yahudi si bawa Nasrani mapuasa di tanggal 10, mapuasa di tanggal 10 Muharram. Aku tanya Nabi ta maka damagi rona mapuasa 10 Muharram. Natania kalenderna. Mereka punya kalender sendiri, tapi kenapa mereka puasa di 10 Muharram? Maku tanya nama kedani sitongan-tongan na innahu yaumun azim. Nah cerita sahabat Nabi ta 10 Muharram itu adalah hari yang agung. Maka nanggap agung masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaro Yahudi nanggap Nabi Musa min nabinna. Nanggap Nabi Musa min nabinna. Na angkai salama Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam pole ri Fir'aun watunna lailalungi ko Fir'aun. Kita tahu sejarahnya, memukulkan tongkatnya di laut maka laut itu terbelah. Kemudian matikai Nabi Musa alaihissalam latu isuali, kemudian memukulkan tongkatnya, sementara angkai Fir'aun dengan pasukannya mengejar ini. Tentu kasih tongkatnya na sian ripai mengtasi labu ni Fir'aun. Itu terjadi pada 10 Muharram. Terjadi pada 10 Muharram masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gangkanna yaro Yahudi nanggapi 10 Muharram sebagai hari yang agung, maka mereka berpuasa. Nah maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu ahaqqu wa aula bi Musa. Idi ieu mak selenge lebih berhak hormati Nabi Musa alaihissalam. Itu ada Nabi ta fasumu, maka berpuasalah 10 Asyura, 10 Muharram. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yarana pancaji dasar tauhid na gangkanna yaro angka yasang puasa Asyura. Tapi kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada protes. Ya, angka protesnya sahabatna, kemudian angka to anunna Nabi Musa Yahudi, maka to sirona puasa. Ya, maka to sirona puasa Nabi ta Nabi Muhammad si bawah sahabatna. Nah, ini adalah hari yang kita hormati. Nah, maka Nabi tanah bulangi sahabatna fakhliful yahud, berselisihilah Yahudi. Aja mu papandai puasamu si bawa Yahudi. Fasumu yauma qablahu, maka berpuasalah 1 hari sebelumnya, maka engkau yasang hari Ta'su'ah, hari 9 puasa Ta'su'ah, puasa 9 Muharram.
Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perintah untuk menyelisihi puasanya Yahudi. Maka kita disunnahkan untuk berpuasa pada 9 Muharram, biasanya hari Tasu'a. Tapi kalau memang agak berat, maka dia lima puasa atau dia nak sempat ingat nama puasa pada tanggal 9, maka berpuasalah pada 10 Muharram as-surah. Ada ulama pandrita makna untuk menyelisihi Yahudi sebagaimana pada puasana Yahudi nah dia tu sempat puasa tanggal Asyura 4 Muharram, maka puasa toki tanggal 11 Muharram supaya dia pada Yahudi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak sempat maka damatana gak puasa 2 Agosto, ya kita puasa Asyura saja. Nasabah ada juga ketentuannya masyarakat muslimin, ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu dia nang puasa Tasu'a. Nasabah napai waktu nama pamulai roh adanya pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan nasabah nama kedamage nama puasa toki nama puasana nama puasa to Yahudi. Jadi maka dia Nabi puasa ko selisihi Yahudi, kita berpuasa satu hari sebelumnya. Tapi ternyata Nabi napai napuada maka tahun depan kita puasa tanggal 9 tanggal 10 Zulhijjah. Tapi dia pun ada api Nabi beliau wafat pada bulan Rabiul Awal. Jadi dia nak sempat Nabi puasa Tasu'a, tapi ada keadaan Nabi maka dah puasa ko tanggal 9 Muharram. Terkait dengan puasa Muharram masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Muharram adalah bulan natapui Nabi maka dah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nah maka dia Nabi afdalus salati ba'da salatin fardi salatul lail, wa afdalus shaumi ba'da shaumi Ramadan as-shaumu fi Muharram. Seafdal-afdalnya salat, si kanjak-kanjakna sempajang yang dimunrinna sempaja wajib. Jadi sempaja wajib tetap ada salat sebagai salat yang paling utama, sepaling afdal yang itu sempaja wajib. Tapi sempaja wajib, sempaja paling afdal imunrinna sempaja wajib yang itu sempajang tengah benih salat lail. Sempajang salat lail adalah salat yang paling afdal sesudah salat wajib, dan puasa yang paling afdal sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Puasa apa di bulan Muharram masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Puasa yang pertama, puasa sunnah bisa dilakukan, dan ini adalah puasa yang paling afdal. Puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Yaumul Bid 13, 14, 15 Ramadan Muharram. Puasa Daud, orang yang melakukan puasa Daud di bulan Muharram ini lebih afdal di luar bulan Muharram. Ya, lebih afdal di luar bulan Muharram. Bahkan ada ulama yang mengatakan, ya termasuk penjelasannya kemarin Dr. Kiai Haji Ustaz Abbas Baco, bahwa ada namanya puasa mutlak. Masabah angkanna adanna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka puasa yang paling afdal sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi di sini ada namanya puasa mutlak. Ya, sehingga mutlak puasa yang tidak ditentukan harinya, tidak ditentukan berapa hari. Tapi engkau ulama makadang boleh kita puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Nasabah angka dan Aisyah makadang dewang kami tay Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa paling banyak selain bulan Ramadan kecuali di bulan Muharram. Jadi boleh kita berpuasa full. Tapi orang yang biasa puasa Daud, orang yang biasa puasa Daud tetap dia puasa Daud. Nasabah angka tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam makadang
Sempajang afdalus salat ba'da salatil lail, ba'da salatil fardi salatul lail. Si kanjak-kanjakna sempajang imunrinna sempajang wajib adalah sempajang lail. Nasi kanjak-kanjakna puasa sunnah iana itu puasa Daud. Jadi yang biasa puasa Daud, yang puasa Daud puasa selang-seling, tetap melaksanakan puasa Daud. Ya, boleh Muharram puasa Daud selang-seling. Jadi nasabah Arab puasa juga paling afdal. Jadi lebih afdal puasa Daudnya di bulan Muharram dibanding bulan-bulan lain. Terkhusus 10 Muharram masyarakat muslimin, 10 Muharram suila an shaumi Muharram. Jadi engkau sahabatna Nabi tamakutana dua puasa nakutanang. Wa suila an shaumi Arafah. Itanai Nabi tentang puasa Arafah. Nama kala Nabi as-shaumu Arafah yukaffiru sanatain. Puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Wa suila an shaumi Muharram. Itanai Nabi tentang puasa Muharram. Nama kena Nabi ta yukaffiru sanatan. Puasa Muharram menghapuskan dosa 1 tahun. Ada ulama yang berpendapat bahwa dosa hanya dosa-dosa kecil yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama termasuk Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa termasuk dosa-dosa besar karena keumuman. Hadisnya bersifat umum. Dan nama kena khusus puasa, khusus dosa-dosa kecil. Jadi khusus puasa Muharram masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 Muharram itu adalah menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi terkait dengan acara-acara lain, mega kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang di hari Muharram, umpamanya buah sokok pitun rupa atau bubur pitun rupa, kemudian ada yang membeli pisau menglipas sero supaya nasero dalee. Yang pertama ada diantara itu ungkai tradisi agak bahkan di Palembang di hari 10 Muharram angka kelompok si puluh ko lapangange nabampa lena. Ini kelompok Syiah. Nasabah anak pona Nabi Husain bin Ali itu mati dibunuh di padang Karbala pada tanggal 10 Muharram. Jadi negara kita Islam masuk di Indonesia ini ada beberapa sumber. Pendapat yang pertama engkau makada poleri Gujarat, India. Ya ada biasanya teori India. Nah bukti kami yang pertama pada umumnya orang Indonesia itu bermazhab Syafi'i. Pada mazhabnya Islam yang ada di Gujarat. Kemudian sebelumnya angkana hubunganna Indonesia si bawah India. Nah ternyata masyarakat muslimin banyak nama-nama Indonesia itu nama-nama pada nama-nama India, pada Arjuna, Mula Warman, Wati itu pengaruh India, Sri itu pengaruh India. Jadi Nariolo Bangka. Nah, Imunri kemudian itu pengaruh sehingga dikatakan bahwa Islam itu berasal dari India. Jadi ada juga tradisi-tradisi India, tradisi-tradisi Hindu yang masuk di Islam. Nah, Islam ni nadepan palennya ero tradisi-tradisi Islam. Seperti umpamanya maposik bola. Ya, maposik bola itu pengaruh agama Hindu, bahwa adanya kekuatan-kekuatan lain di dalam rumah kita kan karena perlu ke posik bola. Nah, kalau yang begini masyarakat muslimin perlu kita tinggalkan karena taman ya setengah kesyirikan. Kemudian angka Islam ini berasal dari Persia. Persia itu Irak, Iran. Agak buktinya bahwa Islam ini berasal dari Persia. Mungkin kita riolo ini engkau mengaji tak riolo
ya ripaki alipu batasa kumangi jaki alipu resena a alipu rewana i alipu dapan na u a i u. Nah, metode itu ada namanya metode Baghdadi. Ini napakian anak tamakokoe, napakian anak tamakokoe metode ikra. Nah baca pamula abata saja khaho sampai selesai. Tapi dena istengi makada yaro tetongi pada nomor di huruf a kalau sana nasangi a. Padahal asana alipu angkar keluarga okoi Jakarta mapamula mengaji Jakarta kemudian lete lo penrang ipangaji kunenena ipak guru kunenena makada alipu makada tania alipu ya a nasabak dena kamak guru alipu dena semakada sinu ini yang kada sinu sinu soa lakda ini metode Baghdadi pakai di Riolo. Kaya boleh na Baghdad itu ibu kota na Irak. Nah, nasabak metode mengaji tak itu pada Baghdadi, maka dianggap Islam berasal dari Baghdad, dari Iran. Pengaruh termasuk renangnya memukul-mukul badan risosura. Ya, nabampai lena risosura termasuk sebenarnya membuat bubur 7 macam itu pengaruh tradisi Islam yang dibawa dari Persia. Membuat bubur 7 macam. Karena sebab nak peringati hari wafatnya Husain bin Ali, maka mereka buat bubur. Letui ko Indonesia, ini ipigau bawa mendenari semakada agar maksudna ada yang merusak akidah masyarakat muslimin. Termasuk mengali pasero dan lain-lain sebagainya dengan niat maka dapat pasero iye mapapole dalle yang kata biasa makada sendu-sendungan yang dikhawatirkan adalah lesekna niata makada tania puang Allah Ta'ala mapapole dalle ya sendu-sendungan boleh harapan masyarakat muslimin sebab makada Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu inda zanni abdi situ inna Allah fi zanni abdi Puang Allah Ta'ala puadai dalam hadis qudsi saya ada pada prasangkanya hambaku sehingga engkau ya sendu-sendungan harapan tapi kalau lese nyae maka sitengah sisna pula ki melisero meliki pasero reso muharam makan jatong inda lekta nah maka dak be ala de melika pasero langkan lese niata ini kemusyrikan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pengaruh Islam lain yang datang di Indonesia adalah langsung dari Mekah yang berdasarkan teori Mekah. Inilah yang memerintahkan puasa Muharram, puasa Asyura. Di Mu'imundri angkasi makada teori Cina bahwa Islam ini berasal dari Cina. Nasabah ada wali songo itu yang matuanna orang Cina. Masyarakat muslimin, tapi kita sebagai umat Islam itu dalam melakukan syariat agama kita bersumber kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana dengan tradisi boleh kita lakukan selama tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan akidah kita. Yang dikhawatirkan akidah wad istijaji tidak merusak akidah kita sekarang, tapi baja sangadi anak-anak tasiri mundri masulah si syariatna. Contohnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan tahun baru Masehi. Ya Riolo digagal tahun baru Masehi. Tapi nasabak makokoe ramai-ramai ni tahu caji umum ni di tahun baru Masehi. Angkatona yang doa bersama, angkatona yang doa akhir tahun, doa awal tahun. Ya kita bagus niat tak makokoi nasabah ipah maka dah ya pak doang mi bawang supaya kita berdoa nasabah tahun di awal tahun atau akhir tahun. Di kemudian hari anak tanaseng hak desa pak doang poler Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wad disalah. Makanya kalau ada yang kita lakukan baik itu tradisi atau hal yang memang syariat yang tidak ada dasarnya dalam agama, dijelaskan sejelas-jelasnya maka dah ia doa biasa mi, ia tradisi.
Ya, termasuk posik bola, tradisi-tradisi yang bisa merusak akidah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap tradisi tapi ternyata kegiatan agama lainnya pada salen ni makokoi. Mudah-mudahan pada kamana ki na lek kemampuan, petunjuk, hidayah pun Allah taala untuk laksanakan agama si bawa madeceng secara benar. Terkhusus bulan ini bagaimana kita melaksanakan puasa-puasa sunnah, khususnya puasa Tasu'a dan Asyura. Kalau tidak bisa masyarakat muslimin, kalau tidak bisa berpuasa full, minimal puasa-puasa sunnah yang ada, seperti puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Tasu'a. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.